Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Bu Guru dan Bapak Ibu Guru di sini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana denganmu dan keluarga? Tetap jaga kesehatan ya. Nah, kali ini kita akan belajar lagi tentang tema 8, peristiwa alam. Kali ini kita masuk ke subtema 4, bencana alam yang harus kita waspadai juga adalah gunung meletus. Nah, saat gunung meletus mengeluarkan batu pasir dan lahar panas. Setelah beberapa hari, batu dan pasir itu menjadi dingin. Panas dan dingin adalah suhu. Kita dapat merasakan suhu. Kita merasakannya melalui kulit dan lidah. Bagaimana suhu saat matahari bersinar? Kira-kira bagaimana saat matahari bersinar? Suhunya bagaimana? Dan bagaimana suhu saat malam hari? Bagaimana suhu di dekat lampu belajar? Bagaimana suhu es krim? Nah, jawabannya pasti panas atau dingin. Setelah ini kita akan belajar mengukur suhu panas atau dingin menggunakan kulit kita. Untuk mengetahui suhu benda dengan menggunakan kulit kita bisa mencoba menggunakan gelas yang berisi air dingin, kita tambahkan sedikit es, lalu gelas yang berisi air hangat, dan yang terakhir gelas yang berisi air keran. Kita coba, tangan kanan kita satu jari saja masukkan ke gelas yang berisi air hangat. Apa yang kamu rasakan? Nah, tunggu dulu. Berikutnya tangan kirimu masukkan ke gelas yang berisi air dingin. Coba, apa yang kamu rasakan? Secara bersamaan, angkat kedua tanganmu dan celupkan keduanya ke dalam gelas yang berisi air keran. Apa yang kamu rasakan? Dari percobaan kita bisa mengambil kesimpulan urutan air dari yang paling dingin. Air apa? Yang kedua, air apa? Dan yang ketiga, air apa? Segera dijawab, lalu fotokan jawabanmu, kirim ke wali kelasmu ya. Yuk, mari kita baca sebuah bacaan tentang bencana banjir. Coba kalian buka buku tema 8 kalian, halaman 129. Sudah? Simak Bu Guru membaca bacaan ini ya. Banjir. Akibat banjir, banyak warga menderita kerugian. Warga kehilangan benda berharga miliknya. Warga tinggal di tenda penampungan. Warga dari daerah lain datang membantu. Warga menyumbangkan makanan, pakaian, selimut, dan obat-obatan. Bella ingin ikut membantu. Bella mengumpulkan pakaian layak pakai. Pakaian dikemas ke dalam kardus untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Warga juga bergotong royong. Lumpur di jalan dan di rumah dibersihkan. Sampah yang menumpuk diangkut ke tempat pembuangan sampah. Lingkungan pun kembali bersih. Bencana banjir tidak akan terulang lagi. Begitulah sikap terpuji yang ditunjukkan warga. Membantu orang lain dan bergotong royong merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, anak-anakku, ada yang tahu lambang sila kelima Pancasila? Yang berupa padi dan kapas. Lambang sila kelima Pancasila ini artinya melambangkan tentang kesejahteraan, di mana padi yang artinya sebagai makanan dan kapas artinya sebagai pakaian. Yo, ada yang tahu bunyi sila kelima Pancasila? Coba sebutkan bersama-sama. Ya, betul sekali. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kita belajar tentang sila kelima Pancasila, tentang lambang dan bunyinya,
perlu kita pelajari juga tentang sikap atau pengamalan sila kelima Pancasila. Yang pertama, bakti sosial. Bakti sosial adalah kegiatan yang bisa kita laksanakan berupa membantu kepada sesama dengan memberikan bantuan berupa sembako, pakaian, atau makanan yang lainnya yang mereka butuhkan. Yang kedua, menolong korban bencana alam. Di Indonesia sering sekali terjadi bencana alam. Selain bencana alam, ada juga wabah yang saat ini sedang mendunia. Di Indonesia butuh banyak bantuan, terutama APD atau alat pelindung diri. Nah, kita juga bisa melakukan bakti sosial atau menolong korban akibat wabah pandemi COVID-19 ini berupa memberikan bantuan uang atau makanan atau sembako atau APD alat pelindung diri, yang semuanya itu termasuk dalam contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Dan yang terakhir, bersikap adil. Sesuai dengan bunyi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contoh pengamalan sikap, terutama bersikap adil kepada sesama, tidak membeda-bedakan. Nah, dari 3 contoh pengamalan sila Pancasila ini, yang kelima, Bu Guru harapkan kalian bisa merangkum atau mencatat contoh pengamalan sila Pancasila yang kelima ini ke dalam buku tulismu. Tidak hanya 3 ini loh, kalian bisa menambahkan contoh pengamalan sila Pancasila yang kelima yang lain. Oke, jangan lupa tulis yang rapi sebaik mungkin dan selalu diingat, karena semua contoh pengamalan sila kelima atau sila ke 1, 2, 3, 4 semuanya bermanfaat untuk kita semuanya. Kiranya itu saja dari Bu Nora. Terima kasih. Jangan lupa jaga jarak dan tetap di rumah saja. Belajar dari rumah, beribadah di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.